Mohon maaf Pak Kabalnya lagi luar kota. Iya, Kak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Kabalnya lagi luar kota, jadi nggak bisa menerima. Silakan. Validasi. Oke. Ada pemilu yang bisa kontrol rumah ini dan itu sebenarnya aslinya. Cetaknya aslinya dari sini. Jadi contoh asli itu kemudian dicetak kemudian dibuat dari sumber daya. Itu jeruk asli Mas? Boten, replika itu Pak Wali. Ukurannya asli. Kulit-kulitnya itu Pak Wali asli dari cetakannya asli. Jadi kulit itu dicetak, berblas, buat aslinya. Oke. Kalau agak jauh kan lebih beneran. Dari deket aja kalau yang nggak dikupas tuh ya. Meja cukup Iya persis ya. Iya. Nggak dikupas. Bintik-bintiknya sama warnanya persis seperti asli. Warnanya yang kalau cetakan sih bisa dia ya mewarnai luar biasa. Dan ukurannya, bentuknya itu Ya. setiap jeruk kan lain itu. Ada yang ada kuningnya, ada yang mulus. Baik apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Camat Junejo tadi bahwa Musrenbang kecamatan yang diselenggarakan sekarang ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah Kota Batu untuk tahun anggaran 2022. Sehingga nanti tahapan selanjutnya dari Musrenbang kecamatan yang dilangsungkan di 3 kecamatan nanti akan dilanjutkan ke tahapan forum penyelenggaraan perangkat daerah, dilanjutkan musyawarah kota sampai kemudian nanti penetapan RKPD. Dibantu next Mas untuk slide-nya. Next. Nah, saya kira ini saya tidak perlu mengulas lagi, tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Camat bahwa memang intinya musyawarah bagian dari tahapan penyusunan RKPD, rencana kerja pemerintah Kota Batu, di mana catatan pentingnya adalah bahwa RKPD yang kita susun haruslah adaptif, yaitu perencanaan pembangunan yang harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan situasi objektif yang ada. Juga perkembangan penyesuaian terhadap regulasi yang keluar di saat perencanaan jangka menengah daerah sudah ditetapkan. Sehingga memang RKPD tahun 2022 nanti akan banyak penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan objektif yang kita alami seiring dengan terbitnya beberapa peraturan pemerintah di sektor perencanaan dan penganggaran daerah. Bapak Ibu, RKPD pada intinya program pembangunan haruslah diawali dengan perencanaan yang terarah, cermat, dan terukur. Pada hari ini kita melaksanakan musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun 2022 mendatang.
Pelaksanaan musrenbang pada hari ini adalah lanjutan proses musrenbang yang sudah dilakukan di desa masing-masing yang ada di Kecamatan Jogrejo, yang secara administrasi maupun lapangan sebagai salah satu indikator bahwa usulan kegiatan tersebut layak atau tidak layak dibahas dalam musrenbang tingkat kecamatan. Hadirin yang kami hormati, pembangunan tidaklah menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pembangunan. Bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan. Untuk itu pembangunan haruslah menjadi milik kita bersama, harus ada rasa memiliki oleh semua pihak sehingga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga. Fokus prioritas pembangunan yaitu 1. Keamanan dan ketertiban. Di masa pandemi ini, peningkatan sinergitas antara Kecamatan Jogrejo, Polsek, Koramil, beserta anggota Linmas di masing-masing desa dan kelurahan merupakan fokus juga bagi kita. Yang kedua adalah pelayanan dasar, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan pendidikan, serta perumahan rakyat melalui program Bedah Rumah. 3 adalah pemulihan ekonomi berbasis potensi ekonomi masyarakat Jogrejo. Seperti kita ketahui, potensi unggulan UMKM yang ada di Kecamatan Jogrejo ini sangatlah beragam. Oleh karena itu kita harus memfasilitasi dan juga untuk mengembangkan dan pemasarannya. Di Jogrejo kita ketahui bersama, di sana ada sentra kerajinan kayu. Di Mojorejo juga ada sentra keripik kentang. Peji sentra industri tempe. Dadaprejo budidaya anggrek. Torong dikenal dengan pertaniannya. Di sana banyak lahan yang ditanami bawang merah. Ini adalah potensi juga bagi kita. Pendem terkenal dengan lumbung bumi yang sekarang mungkin juga sudah dikerjakan bersama-sama, karena di sana banyak ditanam beras organik. Sementara di Klekung juga banyak warga yang berusaha di bidang peternakan untuk menghasilkan telur asin. Keempat adalah pemanfaatan infrastruktur berwawasan lingkungan. Pembangunan tempat ibadah, infrastruktur jalan dan drainase. Seperti kita ketahui, infrastruktur merupakan sarana prasarana yang sangat kita fokuskan. Di masa hujan seperti ini pun nanti infrastruktur yang akan kita benahi dan kita prioritaskan adalah infrastruktur yang harus bisa mencegah dan menanggulangi bencana, terutama juga untuk pembangunan gorong-gorong, pelensengan. Buat Pak Lurah di Camat, berarti undangan sampai semua, dan seluruh hadirin, terutama perwakilan dari ibu-ibu yang alhamdulillah ini tapi sampai 30% apa enggak ini? Ada Dharma Wanita, ada PKK yang alhamdulillah hadir. Terima kasih. Seperti tadi kita sudah mendengar baik penyampaian dari Ibu Camat Budian, demikian juga paparan dari Bapelit Bangda. Kita ketahui bahwa APBD pemerintah Kota Batu 10% itu wajib ditransfer untuk desa di 19 desa di Kota Batu.
yang ketika anggarannya itu 1 triliun sekian, akhirnya hitungannya 101 miliar itu harus ditransfer ke desa, ke 19 desa, gitu ya Pak Kori ya. Ketika dibagi rata 101 miliar untuk 19 desa itu ketemunya sekitar 5 miliar rata. Tapi setelah kita tadi lihat di pemaparannya Mas Sopa dan Pak Pelitbangda, rata-rata 4,9 sekian dana transfer untuk desa. Saya mohon kepada semua kepala desa, kalau kelurahan jangan sedih dulu ya. Ini tahun ini tidak ada dana transfer dari pusat nggih Pak Sekda ya. Mudah-mudahan ini kita Apeksi masih mengusahakan untuk bisa setelah 2 tahun ada bantuan, ini kita masih mengusahakan. Tetapi jangan khawatir, ketika dari pusat, dari APBN itu tidak ada, belum ada dana transfer, pasti akan dibiayai oleh APBD. Saya mohon kepada seluruh desa untuk bisa mengoptimalkan pengeksekusian anggaran yang diterima dari APBD. Jadi saya melihat 3 tahun terus saja banyak sekali silpanya, bahkan termin terakhir itu kadang-kadang tidak tertransfer. Iya Pak Korea, karena banyak hal, terutama mepetnya waktu, kemudian kesiapan administrasi dan lain sebagainya. Nah, tadi kita ternyata ada time schedule yang sudah harusnya kita taati. Itu ternyata sebelum tahun anggaran berjalan, itu November Desember, itu persiapan administrasi di desa harusnya sudah disiapkan. Begitu ya Mas Sopa ya? Iya. Nah, ini tolong mari mulai saat ini kita taat akan time schedule urusan administrasi. Kenapa saya sampaikan begitu? Termin pertama anggaran transfer yang harusnya sekarang, kemarin kita pemerintah Kota Batu ini diopiak-opiak. Bahkan sekarang yang ngopiak-opiak bukan hanya pemerintah provinsi, tetapi dari Kapolda, dari Polda, dari Panglima, ya Pak Sekda, ditanyakan sejauh mana pengeksekusian dana desa yang termin pertama ini dilakukan. Daerah lain, daerah kabupaten, terutama yang namanya kabupaten, yang desanya lebih dari 100, bahkan Kabupaten Malang ini 400 desa, sebagian itu sudah bisa mencairkan. Nah, Kota Batu yang desanya hanya 19 desa sampai hari ini belum ada yang bisa cair. Iya apa enggak Pak Furkon? Mari kita mengevaluasi diri. Apakah pemberdayaan? Apakah camat? Apakah desanya yang harus lebih bekerja keras? Saya rasa ketiganya harus sama-sama terintegrasi untuk bisa menjadikan anggaran termin pertama ini yang peruntukannya sekarang ini, terutama untuk mensukseskan PPKM, untuk memfasilitasi kegiatan PPKM, agar supaya Kota Batu bisa menekan angka pertumbuhan yang terkonfirm COVID. Itu tujuannya.
dengan cara sosialisasi, pendampingan atau bantuan apapun, tergantung situasi kondisi di daerah masing-masing. Berikutnya dipersilakan Kepala Desa Junrejo. Dipersilakan kepada Kepala Desa Mojorejo. Kepala Desa Pendung pada Bapak Rudi Tananto dipersilakan. Dan berikutnya dipersilakan kepada Ibu Camat Junrejo. Kepada